In progress. Well, kita lanjutkan materi TOEFL kita, teman-teman. Jadi kita sudah lewat ya strukturnya. Hari ini kita lanjut ke listening untuk 3 hari ke depan. Jadi listening nanti itu total soalnya itu ada 50 pertanyaan dan nanti 50 pertanyaan itu dibagi menjadi 3 parts, yaitu part A namanya short conversations atau short dialogue ya, atau dialog pendek. Kemudian part B namanya long conversations, dialog panjang, dan part C itu long talks atau monolog seperti itu. Nah, nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menemukan atau untuk memilih pilihan A, B, C, D yang mana yang jadi jawaban yang benar seperti itu atau yang mana jadi pilihan teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman ngambil tes yang online, layar itu akan otomatis pindah ke nomor berikutnya, teman-teman, setelah 12 detik habis. Dan kalau teman-teman misalnya belum menemukan jawaban, nanti otomatis soal yang tadi itu nggak bisa kita back. Jadi dianggap salah karena kosong. Nah, makanya di listening ini ada tips teman-teman, nanti untuk listening terutama listening part 1, teman-teman klik dulu aja pilihan A, B, C, D ya ketika audionya bunyi. Oke, supaya menghindari nanti ada jawaban kosong. Nah, nanti masalah mau kita ganti jawabannya yang mana itu ketika kita sudah menemukan jawabannya di dalam waktu 12 detik tersebut. Intinya jangan ada yang dikosongin ya teman-teman, karena kalau di TOEFL itu salah itu tidak mengurangi nilai. Nah, tapi kalau misalkan apa namanya, kosong itu kan sudah pasti salah teman-teman, tidak menambah nilai. Tapi kalau teman-teman pilih entah nomor salah satu di antara 4 pilihan, itu teman-teman ada peluang seperempat atau 25% jawaban teman-teman itu benar. Seperti itu. Jadi tipsnya kalau teman-teman ngambil yang online, klik dulu aja yang di pilihan bebas yang mana, nanti masalah mau diganti ketika masih apa namanya, ketika timer jalan lah bisa dibilang seperti itu, atau ketika teman-teman sudah menemukan jawaban teman-teman seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan listening yang part A atau bagian pertama ya. Nah, listening part A atau bagian pertama itu ada 30 soal dari 50, teman-teman. Jadi lebih dari setengah soal listening itu adalah listening part A. Nah, untungnya listening part A ini vocabnya tidak terlalu tinggi, yaitu dipakai untuk conversation atau percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Jadi bobotnya itu bisa dibilang ringan seperti itu, teman-teman. Ya, jadi untung bisa dibilang seperti itu karena dia banyak dan bisa dianggap mudah seperti itu. Nah, di setiap percakapan atau di setiap nomor nanti teman-teman akan mendengarkan 2 orang ya, si A dan si B, biasanya cewek cowok. Nah, nanti si A ngomong apa diikuti oleh si B. Nah, jadi tugasnya si A itu adalah starter teman-teman atau orang yang memulai percakapan. Jadi kita bisa tahu maksud dari percakapan itu nanti dari si A. Jadi tujuan percakapan itu apa itu dari si A yang diucapkan sama si A. Oke, atau orang pertama. Nah, nanti si B itu nanti merespon saja atau menjawab, tapi jawaban si B itu nanti akan menentukan ya, karena di soal di soal listening bagian pertama ini kebanyakan soalnya menanyakan apa yang dimaksud oleh si B, teman-teman. Jadi teman-teman nanti harus fokus sama si B atau bisa dibilang kesimpulan dari percakapannya itu atau keputusan yang diambil atau keputusan dari percakapan itu nanti itu tergantung bagaimana si B menjawab seperti itu. Nah, makanya teman-teman fokus sama pembicara B tapi jangan ketinggalan si pembicara A. Apalagi biasanya si B itu jawab pakai idiom, teman-teman. Idiom itu adalah ungkapan yang tidak bisa kita artikan kata per kata, nggak bisa kita apa ya, kita serap gitu aja. Jadi harus dipahami dulu. Contoh teman-teman ya, dalam bahasa Indonesia contohnya idiom atau ungkapan itu adalah misalnya nih teman saya ngajak saya makan, bro ayo makan. Terus saya bilang, sorry sorry, sorry perut saya udah mau meledak. Nah, itu bukan benar-benar perutnya mau meledak ya, teman-teman. Tapi itu adalah ungkapan kalau saya ini udah kenyang. Maksudnya dia menolak atau saya ini menolak untuk apa ajakan makan tadi. Jadi saya nggak ikut makan maksudnya gitu karena saya kenyang. Seperti itu. Nah, untuk bisa mengetahui arti dari perut saya mau meledak tadi, itu teman-teman harus pahami, harus sambungkan dengan apa yang diucapkan sebelumnya, yaitu ngajak makan tadi.
Seperti jadi maksudnya nolak untuk diajak makan karena dia udah kenyang, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan idiom. Jadi ungkapan yang nggak bisa kita langsung tangkap gitu aja, perutnya beneran mau meledak. Bukan teman-teman, itu hanya ekspresi seperti itu. Nah kemudian tips terakhir teman-teman hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda atau distractor ya. Nah, pengecoh di sini yang saya maksud adalah kadang teman-teman akan mendengar satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucapkan sama si B. Nah, tapi sorry, yang teman-teman dengar satu kata atau dua kata diucapkan si B itu biasanya dimasukkan ke salah satu kalimat di pilihan ganda. Nah, tapi biasanya kalimat yang mengandung satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap sama si B itu malah salah, teman-teman. Biasanya jawaban benarnya itu eh, apa namanya, kata-katanya itu tidak mengandung satu kata pun yang diucapkan sama si B. Ya, tapi artinya sama dengan yang diucapkan sama si B. Istilahnya itu paraphrase, teman-teman. Jadi apa ya, menceritakan kembali. Jadi jawabannya itu nanti menceritakan kembali apa yang diucapkan sama si B, tapi menggunakan kata-kata yang berbeda walaupun artinya sama. Seperti itu. Atau sinonim lah. Mungkin teman-teman familiarnya dengan kata itu karena yang biasanya kita pelajari dulu dalam bahasa Indonesia di sekolah itu adalah sinonim gitu ya. Jadi paraphrase itu sinonim, teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Jadi listening ini kita banyakkan latihan ya karena teori itu nanti satu membuang waktu dan banyak banget teman-teman. Teori listening itu banyak banget. Daripada teman-teman bingung dengan teori, lebih fokus dengan pelatihan rekognisi. Jadi melatih telinga kita dengan bahasa Inggris seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan teman-teman. Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, sekarang kita ke latihan soal. Seperti biasa, jangan takut salah. Teman-teman coba dulu ya. Baik. Teman-teman coba dulu. Silakan teman-teman. Nah, ada yang bertanya, maaf teman-teman. Berarti yang ada kalimat sesuai dengan teks ini listening, Miss. Jadi nggak ada teks nanti ya. Atau teman-teman coba aja biar tidak membayang-bayangkan ya, biar tidak ngawang gitu ya. Nah, silakan coba dirasakan dulu teman-teman. Silakan ya. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman. Coba dikirim dulu di chat sedapatnya. Ya, salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya, supaya mudah untuk kita bahas. Silakan teman-teman. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Nah, jadi si cowok ngajak si cewek ya, dia bilang, "Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday?" Maukah kamu pergi ke bioskop bersama Louis dan saya di hari Jumat nanti? Nah, si cewek bilang, "I wish I could." Saya harap saya bisa. But I'm having dinner at my brother's. Tapi saya akan ada makan malam bareng di rumah saudara laki-lakiku. Nah, artinya si cewek nggak bisa, teman-teman. Ya, karena walaupun dia pengen ikut tapi nggak bisa karena ada acara di rumah saudara laki-lakinya yaitu makan bareng. Ya, jawabannya adalah yang Charlie. Eat at her brothers. Makan di tempatnya saudara laki-lakinya. Seperti itu. Coba lagi ya, nomor 2. Silakan teman-teman. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean?
Oke, silakan jawabannya dikirim di chat ya. Ada jawaban Charlie, Bravo, dan Delta. Mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Silakan. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay. I can manage. They're empty. What does the woman mean? Nah, itu kalau diartikan, si cowok dia nawarin bantuan ya. Dia bilang, do you need a hand with those boxes? Apakah kamu perlu bantuan? Need a hand itu idiom teman-teman. Artinya bukan perlu sebuah tangan, tapi perlu bantuan gitu ya. Dengan kotak-kotak itu. Berarti si cewek ini lagi bawa kotak terus mau dibantu sama si cowok. Nah, terus si cewek bilang, that's okay. I can manage. They're empty. Nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Mereka kosong. Jadi kotak-kotaknya kardus itu kosong. Artinya si cewek tidak butuh bantuan, teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. The woman does not need any help. Si cewek tidak butuh bantuan apapun. Jadi nggak ada masalah dengan kotak-kotak tersebut karena kosong ya. Oke, lanjut lagi ke number 3. Silakan. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Oke, time's up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Nah, jadi si cewek dia nawarin, dia bilang, do you want the window open or closed? Kamu mau jendelanya bukaan atau tutupan gitu ya? Dibuka atau ditutup. Nah, terus si cowok bilang, I almost always prefer fresh air if possible. Saya selalu lebih suka udara luar, maksudnya udara segar jika boleh. Nah, artinya si cewek ini si cowok ini minta tolong supaya jendelanya dibukain supaya ada udara segar. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. He'd like to have the windows open. Jadi si cowok lebih suka atau lebih memilih jendelanya dibuka saja. Karena si cewek tadi kan nawari tuh, jendelanya dibuka atau ditutup. Nah, si cowok bilang, kalau boleh saya mau udara segar. Maksudnya udara dari luar biar masuk seperti itu. Nah, berarti jawabannya alpha ya, teman-teman. He'd like to have the windows open. Seperti itu. Lanjut lagi ke number 4. Silahkan, teman-teman. Number 4. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, thumbs up, teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha ya. Mari kita cek. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok dia nelpon, halo, ini Mark Smith. Saya nelpon untuk mencari tahu apakah hasil tes darah saya itu sudah ada gitu ya. Indis itu maksudnya sudah ada. Kemudian si resep yang menerima telepon tadi dia bilang, Dr. Miller itu baru mengirimkannya ke lab tadi malam. Jadi waktu tercepat hasilnya itu keluar itu besok atau hasilnya itu dikembalikan itu besok. Nah, berarti si cowok harus ngecek lagi besok maksudnya gitu ya. Nah, berarti jawabannya paling tepat adalah yang alpha. Good job, teman-teman. The result might be ready tomorrow. Jadi hasil-hasil tesnya itu mungkin akan siap besok. Oke, nice. Lanjut lagi ke number 5. Silahkan, teman-teman. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply?
Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alpha. Mari kita buktikan teman-teman. Kita cek bareng ya. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, jadi si cowok dia bilang, I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you live there. Nah, jadi dia bilang itu, saya perlu tanya-tanya gitu ya. Saya mau ngobrol dengan seseorang yang tahu banyak tentang Portland. Nah, saya dikasih tahu katanya kamu tinggal di sana dulu. Nah, terus si cewek bilang, oh, but I was really young at the time. Oh, tapi saya waktu itu benar-benar masih kecil, masih muda. Nah, berarti intinya dia nggak yakin bisa bantu ya, karena dia mungkin lupa banyak gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat, ya, that's right, yang alpha. She doesn't remember much about Portland. Jadi si cewek itu tidak ingat banyak tentang Portland karena dia masih kecil banget waktu itu. Oke, nice. Lanjut ke number 6, teman-teman. Silakan. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, thumbs up, teman-teman. Baik, dan saya lihat semuanya menjawab alpha, right? Kita cek bareng, teman-teman. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Nah, jadi si cowok dia kayak komplain gitu ya. Dia bilang, do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Jadi, haruskah kamu memainkan musiknya sangat kencang? Aku ada tes besok. Nah, terus si cewek bilang, sorry, I didn't realize you were studying. Maaf, aku nggak tahu kalau kamu tadi lagi belajar. Nah, berarti what will the woman probably do? Apa yang kemungkinan akan dilakukan si cewek? Nah, karena dia menyesal atau minta maaf, pastinya musiknya dikecilkan. Jadi jawabannya yang alpha, betul teman-teman. Turn down the volume, mengecilkan volumenya. Oke, good job. Lanjut ke number 7, silakan. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, thumbs up teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Nah, itu tadi. Jadi si cowok dia bilang, Pam, aku nggak paham masalahnya apa. Kamu tahu kan selama berbulan-bulan kalau reportnya atau apa ya, laporannya itu paling lambat dikumpulkan hari ini. Nah, terus Pam bilang, I know, but I'm afraid I need another few days. Aku tahu, tapi aku khawatir aku bakal perlu beberapa hari lagi. Datanya itu lebih sulit ternyata dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie, betul teman-teman. She needs more time to finish the report. Jadi dia butuh waktu lagi buat menyelesaikan laporannya. Oke, nice. Lanjut ke number 8. Silakan teman-teman. Number 8. So how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, thumbs up teman-teman. Dan ada jawaban alpha juga bravo. Mari kita cek bareng ya. Ini ngomongin tentang kucing. Mari kita cek teman-teman. Number 8. So how are you getting along with Debbie's cat?
Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, teman-teman. Jadi kalau diartikan, si cewek dia tanya ya, jadi gimana nih, get along itu artinya apa ya, teman-teman? Berbaur gitu ya. Jadi bagaimana, kamu berbaur sama kucingnya Debbie gitu. Terus si cowok bilang, "Well, she never comes when I call her." She sama her di sini maksudnya bukan si Debbie ya, teman, karena yang diomongin bukan Debbie-nya, tapi kucingnya Debbie. Jadi kucingnya Debbie itu berarti ketahuan kalau itu cewek kucingnya, ya. Jadi kucingnya Debbie itu nggak pernah datang kalau dipanggil. Dia juga, spill her food itu suka menumpahin makanannya, dikasih makan ditumpahin, dikasih makan ditumpahin. Dan she sheds all over the place. Nah, sheds di sini punya 2 arti, teman-teman. Arti pertama adalah dia merontokkan bulu di mana-mana. Yang kedua, shed juga bisa berarti buang kotoran tapi disensor. Jadi dia juga buang kotoran di semua tempat, di mana-mana maksudnya gitu ya. Nah terus, I can't wait till Debbie gets back. Saya nggak sabar sampai Debbie balik. Nah berarti si cowok ini nggak nyaman sama kucingnya si Debbie ya teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. The cat is a lot of trouble. Jadi kucingnya Debbie itu bermasalah banget gitu. Intinya si cowok ini kesulitan untuk berbaur sama kucingnya si Debbie. Jawabannya alpha ya. Oke lanjut lagi ke number 9. Silahkan teman-teman. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, thumbs up. Ada jawaban alpha, ada juga Charlie dan juga Delta. Kita cek bareng ya. Kita dengarkan dulu, teman-teman. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok dia kayak komplain. Dia bilang, jadwal bis gila ini benar-benar membuatku frustasi. Maksudnya sangat membuatku kesal gitu ya. I can for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Jadi saya nggak bisa mencari tahu atau saya nggak tahu gitu ya kapan bis ke Clevelandku itu berangkat. Nah terus si cewek, why don't you just go up to the ticket window and ask? Kenapa nggak kamu coba aja ke apa ya loket tiket gitu ya, ke jendela tiket gitu ya, dan tanya. Jadi si cewek ini menyarankan buat tanya aja gitu loh. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, berusaha untuk atau mencoba untuk mendapatkan sebuah kursi dekat dengan jendela. Bukan ya teman-teman, karena disuruh tanya, bukan untuk duduk di dekat jendela. Kalau yang Bravo, find another passenger going to Cleveland. Coba cari teman atau penumpang lain yang sama-sama pergi ke Cleveland. Bukan ya, bukan suruh nyari penumpang lain teman-teman. Karena disuruh nanyanya ke jendela tiket gitu ya, atau ke loket informasi atau loket tiket seperti itu. Kalau yang Charlie, ask for information about the departure time. Meminta informasi atau bertanya tentang jadwal keberangkatan atau jam keberangkatan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah Charlie, teman-teman. Ya. Kalau yang Delta, find out if there are any seats left on the bus. Cari tahu apakah ada kursi kosong di dalam bis. Bukan ya, karena bukan masalah kursi, tapi lebih ke jadwal keberangkatannya. Jadi dia gila atau dia frustasi tadi gara-gara dia nggak tahu kapan bisnya ke Cleveland itu berangkat. Seperti itu. Lanjut ya teman-teman. Ke number 10, silakan. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean?
Oke ya, ada jawaban Alpha, Bravo, atau Charlie, ada juga Delta tadi kayaknya ya. Baik, kita cek bareng teman-teman. Kita dengarkan lagi untuk skripnya. Silahkan. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok dia bilang, aku tadi beli ikan ini loh untuk dimasak untuk menu makan malamku. Tapi ikan ini udah tidak terlihat fresh lagi buatku sekarang. Terus dia bertanya, will you say it's still alright to eat? Apakah menurutmu ini masih nggak apa-apa untuk dimakan? Nah, terus si ceweknya jawab, let's take a look. Sini, dilihat dulu. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. Seandainya aku adalah kamu, aku tidak akan coba-coba. Aku bahkan tidak akan terpikir itu. Nggak akan terbesit di pikiranku untuk memakannya. Nah, artinya si cewek ini bilang kalau mending nggak usah dimakan gitu ya. Atau jangan, kalau aku jadi kamu nggak akan memakan itu. Seperti itu. Dan berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. The man shouldn't eat the fish. Jadi si cowok sebaiknya tidak memakan ikan tersebut. Seperti itu. Lanjut ya teman-teman ke nomor 11. Silakan teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Kita cek teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok ngajak si cewek ya, dia bilang, would you like to go with me to the airport to pick up Frank? Maukah kamu pergi bersamaku ke bandara untuk menjemput Frank? Nah, terus si cewek bilang, I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. Saya mau aja sebenarnya, tapi saya ada kelas sampai jam 2. Dan saya tahu kalau Frank itu telah memutuskan untuk mengambil penerbangan yang lebih awal atau penerbangan pagi. Gitu ya. Intinya dia nggak bisa karena dia ada jam sampai jam 2. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang alpha ya. She won't be able to go with the man. Si cewek nggak bisa ikut sama si cowok untuk jemput Frank. Yeah, that's right. Lanjut ke number 12. Silahkan teman-teman. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, thumbs up. Mari kita cek ya jawabannya Bravo dan Charlie. Sepertinya tadi ada yang alpha juga. Mari kita cek ya, kita dengarkan dulu teman-teman. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? Apakah kamu tadi malam sempat nonton pertunjukan atau bukan pertunjukan, tayangan ya, tayangan Professor Stiller di TV? Nah, terus si cowok bilang, I almost missed it. Aku hampir aja melewatkannya. Hampir ya, tapi berarti dia nggak melewatkan, teman-teman. But my mother just happened to be watching at home and gave me a call. Nah, di sini jelaskan. Ibuku tadi malam tuh sempat nonton di rumah dan menelponku. Nah, berarti dia tidak melewatkan tayangannya, ya. Nah, kita cek yang alpha, si cowok itu nonton televisi programnya itu dengan ibunya, bukan ya teman-teman, karena ibunya tidak, atau di percakapan itu tidak ada keterangan kalau mereka nonton di tempat yang sama. Bahkan nggak mungkin kalau misalnya harus menelpon untuk mengajak nonton bareng.
Maksudnya gimana ya ngomongnya? Di situ dijelaskan kalau si cowok bilangnya, "My mother just happened to be watching at home." Ibuku itu ternyata, nonton di rumah dan menelponku. Berarti si cowok itu kena ditelepon karena dia nggak di rumah. Artinya dia nontonnya di tempat lain, teman-teman. Ya, jadi bukan yang alpha, tapi yang bravo. Oke, jadi his mother told him his professor was on the television. Jadi ibunya itu mengingatkannya atau memberitahunya kalau profesornya itu lagi ada di televisi. Nah, berarti jawabannya bravo, ya. Kalau yang Charlie, answering the phone caused him to miss the television program. Gara-gara jawab telepon ibunya, dia melewatkan televisi program atau program televisinya. Bukannya malah justru kebalikannya. Gara-gara diingetin sama ibunya, dia jadi nggak jadi melewatkan. Jadi akhirnya jadi nonton gitu ya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, his mother missed the television program. Ibunya melewatkan program televisinya. Bukan ibunya yang butuh menonton tadi adalah si cowok sama si ceweknya yang ngobrol tadi. Jadi bukan yang Delta juga teman-teman. Jawabannya yang Bravo. Oke. Lanjut ke number 13. Silahkan. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Number 13. Oke, thumbs up. Maaf teman-teman. Ada jawaban Bravo dan juga Delta. Mari kita cek ya. Kita dengarkan dulu. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, jadi si cewek bilang, hari-hari musim panas ini benar-benar lebih dari yang bisa aku toleransi atau lebih dari yang aku bisa tahan gitu ya. It was even too hot to go to the pool yesterday. Bahkan itu terlalu panas untuk pergi ke kolam kemarin. Maksudnya kalau nanti berenang jadi nggak bagus buat kesehatan karena saking panasnya gitu ya. Nah, kemudian si cowok menjawab, hold on, according to the weather report, we should have some relief by the end of the week. Tahan, berdasarkan laporan cuaca, kita cuacanya itu harusnya mereda sebelum akhir minggu ini. Nah, berarti sebentar lagi cuacanya nggak separah ini gitu ya maksudnya. Kita cek yang alpha, the pool will be open all week. Kolamnya akan buka sepanjang minggu. Bukan ya, nggak ngomongin kolam di situ tadi. Mungkin kolam disebut tapi bukan itu inti pembicaraannya. Alpha bukan teman-teman. Kalau yang Bravo, the weather will cool down soon. Cuacanya akan segera mereda. Nah, ketemu jawabannya adalah Bravo teman-teman. Kalau yang Charlie, the woman should go swimming. Si cewek sebaiknya, si cewek sebaiknya pergi berenang. Bukan ya, karena si cowok juga nggak ngomongin untuk berenang atau tidak. Dia hanya bilang kalau berdasarkan laporan cuacanya bakal segera mereda sebelum akhir minggu ini. Nah, kalau yang Delta, si cowok lebih suka untuk tinggal di dalam ketika cuacanya panas. Bukan, tadi tidak ada si cewek bilang apakah dia lebih suka di dalam atau di luar, teman-teman. Dia hanya bilang kalau laporan cuaca bilang cuacanya bakal mereda sebelum akhir pekan ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Ya. Lanjut ke number 14. Silakan. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, thumbs up teman-teman. Ada jawaban Alpha dan juga Charlie. Mari kita cek bareng ya. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Nah, jadi si cowok dia cerita, my roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Jadi teman sekamarku dan aku telah memutuskan
untuk melakukan to do our cooking itu maksudnya berarti next semester dia nggak beli makan teman-teman untuk berhemat gitu ya. Jadi masak sendiri. Nah terus si cewek bilang, then I hope you'll have a lighter schedule than this term. Kalau gitu aku harap kamu bakal punya atau kamu akan dapat jadwal yang lebih ringan daripada semester ini. Nah berarti maksudnya semester ini jadwalnya padat banget sampai si cewek ini merasa si cowok nggak punya waktu buat masak-masak sendiri. Seperti itu. Nah kita cek ABCD teman-teman. Yang alpha, he may not have enough time to cook. Sorry, tadi pertanyaannya gini ya. What does the woman say? What problem does the woman assume the man may have? Gitu ya. Jadi masalah apa yang mungkin masalah apa yang si cewek katakan si cowok akan mungkin dapatkan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, teman-teman. He may not have enough time to cook. Si cowok kemungkinan tidak akan punya cukup waktu untuk masak. Seperti itu. Kalau yang Bravo, si cowok mungkin menghabiskan uang lebih untuk makanan semester depan. Bukan ya. Kalau yang Charlie, karena nggak ada keterangan teman-teman di situ apakah menghabiskan uang atau tidak. Seperti itu. Dia hanya bilang kalau semester depan itu bakal nggak tahu, intinya semester depan itu saya harap lebih ringan supaya kamu bisa masak, intinya gitu ya. Berarti semester ini padat gitu. Bravo bukan teman-teman, nggak ada tentang uang di situ. Kalau yang Charlie, he may gain weight if he does his own cooking. Si cowok akan jadi gendut gitu ya. He may gain weight itu bobotnya bakal naik kalau dia masak sendiri. Nggak ada yang ngomongin bobot ya teman-teman. Di situ hanya ngomongin lighter schedule, jadwal. Charlie nggak nyambung. Kalau yang Delta, he may not enjoy cooking. Si cowok mungkin bakal tidak suka memasak. Bukan ya, karena bukan gara-gara suka atau tidak suka, tapi karena jadwal yang mungkin padat. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha teman-teman. Lebih ke waktu. Ada kata may not have enough time to cook. Seperti itu. Lanjut ke number 15. Silakan. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, antara alpha, bravo, dan delta. Mari kita cek teman-teman. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Nah itu that-nya dihilangkan ya teman-teman. Memang that itu bisa dihilangkan di kalimat. Jadi si cewek bilang, ayolah kita mau sampai nih. Aku akan menyalipmu atau aku akan mendahuluimu gitu ya. Ke puncak bukit itu. Nah kemudian si cowok bilang, I'm so out of shape. That, sebenarnya di sini ada that teman-teman. So that gitu ya. That I might have to crawl the rest of the way. Itu kalau diartikan, saya sangat capek. Sehingga saya mungkin harus merangkak sampai ke akhir tujuan. Maksudnya sampai ke tujuan kita gitu ya. Nah berarti jawabannya yang tepat adalah yang alpha ya teman-teman. He is tired, out of shape. Jadi kayak kalau diartikan kan nggak berbentuk, tapi itu bukan maksudnya nggak berbentuk, tapi nggak baik-baik saja intinya gitu teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang alpha ya. Kalau yang bravo, he lost the race. Dia sudah kalah balapan. Bukan karena dia masih ditantang sama si cewek. Berarti masih deketan mereka. Belum tentu kalah. Dan belum sampai di tujuan. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, he has already been to the top of the hill. Si cowok itu sudah pernah ke puncak bukit itu. Tidak ada keterangan tadi apakah cowoknya sudah pernah atau belum. Charlie bukan ya. Kalau yang Delta, he prefers doing exercise indoors. Si cowok lebih suka latihan di ruangan. Bukan ya. Jawabannya adalah yang alpha teman-teman. He's tired. Dia out of shape tadi. Jadi dia capek. Oke lanjut ke number 16. Silahkan teman-teman. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come?
What does the woman imply? Oke, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Alpha, Bravo, dan Charlie. Sorry, yang Alpha yang tadi ya. Berarti antara Bravo atau Charlie kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu, oke? Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Nah, jadi si cowok bilang, ya, halo, ini Robert White yang menelpon. Bisakah Dr. Jones menemui saya di hari Selasa Minggu sebagai ganti dari Kamis sore gitu ya, atau Kamis siang. Nah, kemudian tadi yang menerima telepon bilang, Selasa pagi. Baik, kita lihat dulu. Is that the only other time you could come? Apakah itu satu-satunya waktu lain kamu bisa datang? Artinya hari Selasa pagi Dr. Jones nggak bisa. Ya makanya sama si cewek tadi disuruh nyari waktu yang lain selain Tuesday morning. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah Bravo ya teman-teman. The doctor is busy on Tuesday morning. Jadi dokter itu tidak punya waktu di hari Selasa pagi. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke number 17. Silakan teman-teman. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, thumbs up. Dan ada jawaban Charlie, ada juga Delta, ada juga Bravo. Oke, kita cek ya teman-teman. Ada juga Delta. Kita cek dulu, kita dengarkan. Silakan. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Nah, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia cerita, I really need to make some extra money. I practically spend my entire budget for this semester. Jadi aku benar-benar perlu mencari atau membuat uang ekstra. Maksudnya membuat uang ekstra itu kayak nyari kerja tambahan gitu ya teman-teman. Saya benar-benar telah menghabiskan anggaran seluruhnya atau seluruh anggaranku untuk semester ini. Artinya dia udah nggak megang duit gitu teman-teman. Nah terus si cewek bilang, you should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. Kamu sebaiknya coba cek kafetaria yang baru itu. Saya rasa ada beberapa lowongan kosong yang tersisa di shift malam atau di waktu malam. Nah berarti jawabannya adalah yang Delta ya teman-teman. Try to get a job at the cafeteria. Jadi mencoba untuk mendapatkan pekerjaan di kafetaria tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 18, silakan. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, ada jawaban Alpha dan juga Delta. Kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Nah, jadi si cowok dia bilang, perjalanan panjang ini, maksudnya
perjalanan pakai mobil ya maksudnya. Jadi perjalanan pakai mobil yang panjang ini atau yang lama ini selalu membuatku bosan, wear me out, selalu membuatku lelah gitu, capek gitu. Instead of just stopping at a fast food place, daripada kita berhenti bentar-bentar di tempat cepat saji, kenapa nggak kita coba saja luangkan waktu untuk makan siang yang layak gitu, yang enak gitu. Nah, terus si cewek menjawab, "That's a great idea." Itu ide yang bagus. Itu memang akan membuat perjalanannya lebih agak lama, tapi setidaknya tapi setidaknya kita akan lebih refresh, lebih segar gitu ya, ketika kita sudah sampai sana. Nah, jawabannya berarti yang delta ya, teman-teman. Stop driving for the rest of the day, lebih tepatnya for a nice lunch tadi. Jadi untuk makan siang yang yang enak gitu ya, yang layak gitu. Jadi jawabannya delta, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke number 19. Silakan. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Dan ada jawaban delta. Mari kita cek, teman-teman. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok dia ngasih tahu. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. Pengumuman ini mengatakan kalau semua kelas psikologi introductory itu pengenalan ya. Kelas psikologi pengenalan itu tutup. Nah, terus si cewek bilang, "That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester." Jadi nggak mungkin. Harusnya kan ada 13 section semester ini. Masa habis semua gitu, udah terambil semua. SKS ya kan selalu rebutan, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. She is surprised that all the sections are filled. Si cewek itu kaget, terkejut gitu ya. Kalau semua sections-nya itu, maksudnya section untuk kelas introductory psychology tadi ya, itu sudah terisi semuanya, udah penuh. Seperti itu. Jadi dia nggak bisa ngambil seperti itu. Jadi jawabannya delta. Oke, lanjut ke number 20. Terakhir, teman-teman, silakan. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek, teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Nah, jadi si cewek bilang, "Aduh, apakah beberapa kopiku menumpahimu?" gitu ya. Terus si cowok bilang, "Just a little, dikit kok. But it wasn't really hot." Dan tapi nggak begitu panas. Jadi aman aja maksudnya gitu. Jadi jawabannya tepat ya, teman-teman, yaitu yang Charlie. He is not upset about the accident. Dia nggak marah, dia nggak tersinggung tentang kecelakaan tersebut. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi sedikit ya, teman-teman, dan latihan. Kalau materi menurut saya nggak terlalu penting kalau listening dan reading ya, karena yang perlu teman-teman asah di listening adalah vocab dan rekognisi. Jadi rekognisi itu teman-teman bisa mengenali apa yang diucapkan. Karena dalam bahasa Inggris seperti yang teman-teman tahu, kadang tulisan dan bacaan itu biasanya beda banget. Tulisannya one dibaca one. Seperti itu, teman-teman. Jadi apalagi kadang yang dalam bahasa Inggris itu banyak kata yang bacanya sama, teman-teman. Contohnya ada kata send, ini yang saya sampaikan tadi sore ya. Ada juga send yang mengirim. Ada juga send aroma. Nah, ini bacanya semuanya sama. Ketiga ini bacanya sama-sama send. Nah, untuk bisa mengartikan, teman-teman jangan menangkap satu kata-kata, ya. Tapi teman-teman pahami seluruh
konteks. Jadi seluruh kalimat. Nggak mungkin misalkan ngomongin bunga tiba-tiba tentang uang. Kecuali dijual gitu ya. Jadi pasti pakainya sennya itu yang aroma ini yang dibawa. Jadi kita bisa tahu artinya itu atau kita bisa tahu katanya itu dari rekognisi tadi. Rekognisi itu dari keseluruhan konteks. Dan itu nanti teman-teman akan kuasai ketika teman-teman sering-sering mencoba, sering-sering latihan, sering-sering ketemu dengan vocab-vocab yang dipakai di listening. Seperti itu teman-teman. Oke, terutama untuk idiom atau expression. Kemudian ada pertanyaan, Mister minta tips supaya bisa memahami speaker penutur asli saya lebih paham ketika orang Indo yang baca daripada pas penutur aslinya. Nah, karena memang di Indonesia kita dari SD ya teman-teman, yang ngajar kita adalah guru kita orang Indonesia. Kemudian juga mereka juga kadang, ya saya nyadari teman-teman, saya sendiri juga kadang mispronounce untuk mengucapkan satu kata dua kata, terutama kalau ngomong bahasa Inggris agak cepat gitu ya, itu biasanya kurang tepat. Tapi nggak apa, itu proses belajar. Nah, cuman nggak enaknya adalah eh, itu nanti mengurangi keakuratan ketika apa namanya keakuratan kita bacanya atau kita mengenalinya seperti itu. Jadi contohnya teman-teman, misalnya saya dulu apa sih, Em, misalnya lah vocab teman-teman tentang holiday sama vacation. Nah, holiday dulu di sekolah saya taunya hari liburan. Ternyata kalau kita berkiblat ke Inggris yang Amerika, pakainya vacation. Seperti itu. Jadi itu memang perlu dilatih dari bisa teman-teman misalkan senang nonton film pakai lewat film. Tapi saran saya kalau misalkan fokus di TOEFL, teman-teman mending latihan soal. Jadi tips saya sama sama Miss. Hajar soal ya, latihan soal untuk kalau misalkan teman-teman nanti nggak paham yang diucapkan apa, mumpung masih bisa itu di replay, di apa namanya, diputar ulang sampai teman-teman paham. Terutama kalau misalkan kalau ada subtitlenya, nah teman-teman nggak apa-apa, sesekali dua kali itu sambil mendengarkan sambil baca subtitle. Karena itu nanti caranya kita nulis kalau suara itu bukan dari kertas teman-teman, tapi dari apa ya, otak kita. Jadi kita mendengarkan, otak kita merekam. Oh ini berarti ini, seperti itu. Tapi tetap ya kalau dapat vocab baru, contohnya tadi out of shape, itu teman-teman tulis. Ternyata artinya out of shape itu bisa tired, bisa sick, bisa sakit teman-teman. Atau in bad shape itu artinya sakit, juga bisa babak belur artinya, bisa gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, ada soal yang lebih sulit lagi nggak, Mister? Ada, teman-teman, ada ya. Jadi soal yang lebih sulit lagi masih ada, terutama yang audionya itu pecah, yang versi lama itu lebih sulit lagi menurut saya. Tapi menurut saya ini tadi nggak terlalu sulit, teman-teman. Ya mungkin yang bikin sulit kadang panjang. Tapi tenang aja teman-teman, kalau teman-teman nanti tes yang asli ITS itu nggak sepanjang-panjang ini teman-teman. Walaupun ini juga soal-soal ITS ya, tapi bukan yang diteskan. Ini yang dari soal sampel yang di buku. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sebentar. Saya unmute. Silakan kalau ada pertanyaan silakan di-unmute, teman-teman. Maaf, tadi saya mute karena supaya tidak kalau pas latihan tidak tertabrak suara-suara gitu ya. Nah, intinya saran saya buat teman-teman untuk listening sama reading ya, teman-teman, tidak perlu banyak teori. Oke, banyakin aja vocab. Vocab itu teman-teman akan dapat dari latihan. Jadi tipsnya sebenarnya cuma satu, banyakin latihan teman-teman. Apalagi saya lihat tadi banyak kok teman-teman yang udah terbiasa ternyata dengan listening, jawabannya banyak yang benar. Seperti itu. Aman ya teman-teman? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, thank you so much. Semangat teman-teman. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day. See you next time.